Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wal kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hifzi maulana abil madaris wal masajid muassis nahdatul watan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Abdullah wa li usulihi wa li furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidina wal masayikhina wal man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Untuk lebih barokah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, silakan kirim bersama-sama membaca selawat Naftatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minka an nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna hududal watani wa nahududal banati bi furuhihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Safwan. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
Acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan
Haram Tuan Guru Haji Lalu Supardan Khalil SAG kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bije, bapak ibu, jamaah laki bini serta hormati dan muliakan. Wabil khusus dari para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda wanita. Wabil khusus lagi yang sama-sama kita hormati bapak kepala desa, bapak-bapak para kadus, bapak babinsa, singkatnya bapak ibu jamaah pecinta majelis ilmu, majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, dewek yang mengajak kita semua untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puji syukur tunduk kepada Allah Ta'ala lebih dalam kesempatan di lusa makin niki belum tiang selaku boleh rau hadir letau sasuci mulia dan penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka kita mengenang kembali sekaligus memperingati satu historis, satu sejarah yang sangat agung dan mulia, yang mana sejarah tersebut belum pernah terjadi pada semua makhluk Allah. Enggak pernah terjadi ilim raga baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapada jelu tanggal bulan lahir, jelu tanggal bulan hijrah, jelu tanggal bulan wafat, yaitu jelu Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ia tahun kezahiran di bangun dunia. Jelu Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, ia tahun kemanikan pindah ini Mekah ke Madinah. Jelu Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal,
tahun 11 Hijrah beliau dipanggil lagi untuk menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Lebih dulu makin niki kita peringati dengan Maulid Nabi. Alhamdulillah selaput boleh rau hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, sebelumnya tiang lunas ampure karena sebenarnya kurang sehat ya. 2 minggu tiang di rumah sakit. Terpesan si dokter, Tuan Guru makin dedek lalu terima undangan di dalam bulan Maulid ya. Paling luwe wah siwa ulu. Aran biasa lamun bulan Maulid niki samping kerubelah undangan Maulid dia. Aku makin wah tama wah siwa ulu pitu. Baru tu silung belana tahu dia. Hingga sedikit makin dia langsung ojo terakhir. Insya Allah lemak tilu kemis sakarin seminggu yang di Kalimantan Tengah, langsung di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, terakhir nanti yang di Dompu bagian Calabai. Ini semua mengundang dia untuk memberikan uraian hikmah Maulid Nabi. Marak Basel pembawa acara Sabaru uraian hikmah Maulid Nabi. Apa itu hikmah? Kelebihan. Apakah arah kelebihan dia ngarang kegiatan marantan niki? Tidak sekedar ada, tetapi terlalu banyak mutiara hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan perayaan seperti ini. Paling endek, paling tidak yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan kegiatan seperti ini, di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu akan ditaruhkan oleh Allah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apa hasil, apa yang mau lamun dia cinta untuk Rasulullah, bemanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Saya demen ili uni, ili entah, ili cari kaku, berarti dengan saya cinta ili aku. Saya cinta ili aku kan cina barang di dalam surga. Masya Allah, jaminannya surga kalau kita cinta kepada Rasulullah. Dan satu-satunya manusia yang berani dan boleh menjamin orang masuk surga neraka hanyalah Rasulullah. Selain Nabi Muhammad berembi-rembi kali menjadi tuan guru, iman rehos dia kedatang tanah bawah, dituah dedengah, ini tuan guru berbahasa saya ngaji ini aku kacina barang lemak di dalam surga. Arak tuan guru wahbani kena meniki darah. Jangankan tuan guru biasa Bapak, Maulana Syekh sendiri tidak berani menjamin orang masuk surga. Kenapa? Dia sendiri belum tentu masuk surga. Tetapi kalau Rasulullah boleh dan berani menjamin orang masuk surga, masuk neraka. Nabi Muhammad Rasul dalam hadis sahih
Iya ampun kadang-kadang pelonggong tiap di teman terkait kelepet gawe ibadah. Belum kita mendapatkan halawatul iman, nikmatnya yang namanya beribadah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki 3 perkara. Barang siapa yang memiliki 3 perkara, pasti yang terkait kelepet demen gawe ibadah. Ambil contoh, loe tupraya sembahyang marah dengan kepala. Ambil contoh, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, pes lain. Sujud marah manok notok, cucak, cucak, cucak. Belum sempurna sujudnya sudah naik. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara menurut Rasulullah. Dendek sembahyang, mana sembahyang botek menurut Rasulullah. Anda tahu sembahyang botek, bermintan botek sembahyang, langsung ke cungkah. Assalamualaikum karena sebelum pas belanja. Ini biasanya terjadi di juru Jumat. Itu perayaan lah, ini sedikit ya. Biasanya juru Jumat duit terjadi. Ambil contoh, paling murid datang, paling dulu nolih. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara. Ya ampun, demen ngaji bilu-bilu, baru temen pengajian ada setengah jam, wahan bersilih, wahan nyelepek, wahan bertelusur, wahan berselanggah, wahan muah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki 3 perkara. Ya ampun, bani bersedekah saloi-loi, maka makan bani bersedekah pengadin 2000 sawah loas-loas. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara. Ya ampun, dia teman zikir bilu-bilu loi-loi, baru terbikin zikir ada 100 sabatu pentanara, sakesenda mentanara, baru nara 100. Ini kali tiap berai zikir dan doa akan dipimpin oleh Haji Lalu Supardan, baru tergeleming, wah tetap kempung kiri kanan, konten ada bikin zikir, wah tepesek dia, konten ada bikin zikir, kembali apa yang lamun zikir 1 kali ndak sampai 10 menit saudara-saudara. Lagu kembali tak ibu abon, lamun tak kuyubah dari TV mulai jam siwa ke malam sampai jam 4 keremat sanggup melar betul mati dengan TV. Kenapa? Kita belum memiliki 3 perkara. Mana yang 3 perkara manik Rasul? Salah satunya ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Lamun masih arah tebelah seketik, entah jak kangen selain untuk nenek Nabi Muhammad, balu muharam siwan sabar di tiap kedai kelepet gawe ibadah. Harus kita jadikan Allah, jadikan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita. Bagaimana cara untuk mencapai Allah dan Rasulullah sebagai tumpuan pertama dan utama cinta kita? Tidak lain, tidak bukan, banyak-banyak kita menyebut Muhammad, banyak-banyak kita mengenang, mengingat sejarahnya Rasulullah, supaya timbul, tumbuh rasa cinta. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
Jangankan kita dengan Rasulullah sekedar pelingin tiang doang. Sebelum tiang diundang ceramah di masjid ini, ima cak belanturan di sedin rorong nim gemes saling kewa doang nih. Apa lagi berpesila penterah lebih lebih yang satu ubi. Kenapa? Karena kita tidak saling kenal. Tetapi kalau tiang sudah diundang ke sini, apalagi lewat 4 kali, mu yang 5 doang di julung gede dengan bapak, pasti paling ne assalamualaikum tuan guru. Mum tenak mentelah, dewi ko mentelah, mum satu kopi, dewi satu kopi, mum sedang si jajenda. Kenapa? Sudah timbul rasa cinta. Lebih-lebih kita dengan Nabi Muhammad. Dia tua berdaya kaca Nabi Muhammad. Tahun 2 dendek. Yang dengar suara dari HP darah. Yang buya-buya dari YouTube darah. Terek-terek gambar dari tembok darah. Beripi kaca Rasulullah. Dia tua berbeda tata kangen Rasulullah. Kalau kita tidak mengadakan kegiatan seperti ini, bapak-bapak. Untuk itu beli pahala panitia sangaraan kegiatan marantan ini. Kenapa? Ratusan manusia mengenang kembali, mengingat kembali sejarah manusia satu-satunya makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Apa sabda Rasulullah? Saya ngarang maulid. Dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngarang maulid lebih-lebih yang sugulang biaya, sugulang tenaga, sugulang waktu. Maranta pegawaian bikikan semua keluar. Biaya sugul, tenaga sugul, waktu sugul. Mula makinnya kelalu gerantang maku hadir kita di masjid. Mulanya kat mesari istirahat, dia hadir kita di dalam masjid. Waktu kita sita, biaya kita keluarkan. Mobil kita tutup tuan guru, bensin lalu beliau kadang-kadang pada amplop tapi yang tenda. Dirhaman manik Rasul arasan dirham. Ya sobul biaya isi pegawai Rasulullah wajib dengan seru akan mendapat syafaat besok pada hari kiamat. Dendek nak beringin tiang bapak ibu, sugulang tenaga, biaya, waktu lain zaman Nabi Musa. Arak suku umat Nabi Musa paling terkenal Kinta, Tengal, Nyanyar, Biang Kerok. Datu segala-gala datu tu tahu. Datu maling, datu rampok, datu mabok, datu zina, ni dong tahu. Sehingga semua masyarakat merasa resah, gelisah kalau hadir mereka di sana. Dinarak di munas berdoa, adinaru mati. Si jahat manusia ini bapak mu mati Tuhan sama mati niki loe masyarakat bersama arak sanaruni produk pokok arak langsung mandi mesebro kililinku arak setepuk nyur sebungkul macam dan batur cemoh lalu untuk terek mati motor soros bangkit marah basuh mun teketeh yang tumpukan sampah umatnya Nabi Musa. Berapa tahun lagi Nabi Muhammad akan lahir? Kurang lebih 2700 tahun. Begitu 3 hari mati di tengah-tengah bakna berkin tumpukan sampah tu teketeh. Waktu kerumpun si kelingkit, kerumpun si teres, entun malaikat Jibril. Teman nikah sida-sida Allah tadi. Musa pengendikan malaikat Jibril.
terperintah si Allah Ta'ala yang merumuk umat mati terketih tu ini tumpukan sampah terboyak-boyak si Nabi Musa. Ternyata manusia yang datuk rampok, datuk zina, datuk mabuk. Nabi Musa bermintakan umur dengan seni datuk kejahatan selaku umat meletele dan mati. Apa katanya malaikat Jibril Bapak? Musa, timak mentirun umat, tetapi dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan oleh Allah? Datuk rampok, datuk zina baru. Wan mau buka kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ia mau membuka di tengah-tengah kitab Zabur diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad oleh Allah. Yang datang sopo Nabi lemah di akhir zaman, yuqalu lahu Muhammad, saat disebut aran Muhammad. Walahu ummatun, Muhammad yang beri umat. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi, surga yang taharama kintur si selaku panjang lamun di mata Muhammad dan selaku umat Muhammad ia paling dulu dia akan tamu dalam surga. Alhamdulillah. Munafi ini datuk jahat baru niki bapak. Saya dan Muhammad tenung berembir Muhammad tenung ampun sampai saat kanggu paling juru nak tamu dalam surga dan semua umatnya berbiak kekaget berdait kaji Muhammad. Mustahil aku yang mau berdait kaji Muhammad senu sena karing 2700 tahun yang lahir. Mustahil aku yang mau milu dari umat Muhammad. Ndek kejap mau berdait kata Muhammad, ndek kejap mau milu jadi umat Muhammad. Mana-mana yang seruk aran Muhammad, sekedar seruk aran Muhammad di dalam kitab Zabur, ia salah sebab diampuni dosanya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena sekedar mau seruk aran Nabi Muhammad. Mau apa lagi? Belum tiang bilang tahun tengerang maulid Nabi, bilang waktu sebut aran Nabi Muhammad, paling luwih entar sebutan Nabi Muhammad. Ina ama semeton jari beraya kadang-kadang ini terlupa. Tetapi kalau Nabi Muhammad bapak paling gede, paling gede, wajib kita sebut nama Nabi Muhammad paling gede siwak kali sejauh. Ini yang wajib. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, paling gede siwak kali. Nikmat dibitilas wudu, dibitilas wudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sendirmannya sembahyang kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tersebut ada Nabi Muhammad. Setiap penuh 2 rakaat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tersebut Nabi Muhammad. Demikian sembahyang berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Tersebut Nabi Muhammad. Demi berpisah ke jamaah, Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Tersebut Nabi Muhammad. Paling luwih tersebut Nabi Muhammad.
wajib kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia besok pada hari kiamat di hadapan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, Nabi, maksud Allah pentunangan Nabi Muhammad di dunia. Saat kedua, saya niki Nabi Muhammad ada dua dong yang kupas. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad yaitu dengan memperingati Maulid Nabi kita meneladani sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ini tema yang diangkat oleh panitia. Ini yang akan tiap kupas sekarang. Melalui peringatan Maulid Nabi kita teladani sikap Rasulullah. Ada dua dong yang terkupas. Saya niki Nabi Muhammad, apa maksud nenek pentunangan Nabi Muhammad? Nabi manik Rasul Bapak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semata-mata aku terpentun di dunia dia kejari kerisak akhlak manusia. Ia berbeza akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad dizahirkan ke dunia kal bahaim, dek bina marak kehidupan bawi baso, dek bina marak kehidupan hewan papu merarik kaca bayi, amak merarik kaca anak, kakak merarik kaca adik. Perzinahan bilang jebak, perampokan bilang desa, mabok-mabokan bilang sedin rurung, kekacauan terjadi di mana-mana. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Niki sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kebik meniki tabiat manusia yang namanya norma agama. Tata cara kehidupan manusia tidak ada. Yang namanya adat, sopan, santun, tertib, tafsir, sidi, sedasa, dinarak sama sekali. Kenapa Bapak Ibu? 570 sekian tahun ia kemonek dinarak Nabi terpentun di dunia. 571 tahun ia kemonek dinarak Rasul, dinarak ulama, dinarak tuan guru, dinarak dengan bertenak gawe barang solah, bebalak gawe barang tengek, dinarak 571 tahun. Wajar pegawaian manusia menantang binatang. Jangankan 571 tahun, coba dada jamaah tanah akan mati. Engkau ngaji arah selain tahun doang. Engkau arah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, coba pentelah arah selain tahun. Dendek pesilat tuan guru, dendek boyak ustaz, dendek arah pengajian, arah selain tahun coba dada. Tabe unin terbilang-bilang jebak tahu kanak yang gawe zina Bapak. Anu mungkin bilang tahun tarang Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tuan guru bilang desa, majelis taklim bilang masjid, pengajian bilang lembah dan kemenului dengan nina nikmat berdikah wantak berdiam, nikmat rari wantak mana. Tentu dan tende. Subhanallah. Kenapa? Jahiliyah modern tewu makin di akhir zaman. Kalau zaman Rasulullah sebelum dilahirkan namanya zaman jahiliyah.
Penyakit jahiliyah 1500 tahun sawadiwan tewok di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad. Jahiliyah modern makin bapak. Mana itu? HP makin niki. Nggih. Lamun pelinggih tiang bapak tegelan HP, kadang-kadang arak dua tahu gadun HP. Nelpon dari telepon enggak terkait. Lalu lamun kanak-kanak makin tegel HP bapak. Kadang SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, ndek sekedar kadung sin nelpon di telepon. Lalu macam aramun boya, arah-arah Facebook, arah-arah YouTube, arah-arah Google, arah-arah macam. Jaga-jaga cara dengan bersenina, bersemama, wah tahun boyak si kanak makin di dalam HP. Bermbi gayun baso, bermbi gayun meo, wanita telek si kanak-kanak kocek makin. Minggu kemarin yang diundang ceramah di LP anak di Lombok Tengah ni Kiara Dwi, penjara khusus anak-anak kecil. Begitu yang masuk dalam penjara, munggah misi kanak-kanak kocek itu lagi bapak. Umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Lebih siwak dulu isi kanak-kanak kocek tamu dulu. Mu gagah-gagah, enges-enges. Anak sedang butuh kasih sayang orang tua, sedang butuh belas kasih seorang ayah. Butuh dalam bui tahun nyebel. Yang tanya kepala rumah tahanan, Pak, apa ada dosa banda kanak-kanak semenyi lalu kegagah-gagah? Apa wan gawe ampun tamu bui? Nabi basen bapak kepala rumah tahanan, Pak, ampura Tuan Guru, kanak-kanak satamu bui niki 95% kasusnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Kocek-kocek makin kanak pun tak tahu naran seks bapak. Ini jahiliyah modern. Ia sintesendak iman di jejaring pulau Mutia. Coba besilah kocek-kocek makin motor naran beraying kanak makin. Gembel enggak amun buih ini HP. Lamun peringin tiang bapak melihat hal marak baru, timbul syahwat, timbul nafsu, arak senina detak nutup. Namun dengan nina ibu buih para pegawai sama baru, arak semama dia nak berlaku. Tetapi anak masih sekolah sanawiyah, SMP, SMA, ia pun buih bilang malam timbul syahwat, timbul rangsangan, timbul nafsu, ingin untuk mempraktikkan berbicara, tidak lain tidak bukan cari pacar. Dan berdua beraya terjadi di jana pria, anak TK kenyaka sumul makandai pun perkosa dua. Ini salah satu akibat. Ele dijejari promo yang makin terlalu vulgar, terlalu bebas melihat menonton yang namanya HP. Di sini jahiliyah modern. Lebih-lebih tradisi dengan jahiliyah lain bapak. Lamun narak dengan bersenina bersemama, berdua anak pertama. Anak yang pertama niki, apakah laki ataupun perempuan, ini yang akan mewarisi kedudukan ayah atau ibu. Contoh,
Andir anak kat mama paling belik lain bapak. Mu itu jadi amak mati berjuduan, otomatis anak paling belik mama niki genti itu dari amak bersenina kaca inaan mesak. Namun nina anak kat pertama ni ibu mati inaan berjuduan, otomatis anak kita yang pertama perempuan genti ina bersemama kaca amaan besak. Kembali meniki pegawaian takut khawatir laut dui bandar sawah harak pindah tangan kepada perempuan lain. Inilah yang dirombak, inilah yang diperbaiki oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi Muhammad lahir tersebut zaman jahiliyah. Kembali tersebut zaman jahiliyah. Berbahasa Syekh Imam Jalaluddin Al-Ayyubi. Nabi bahasa Syekh Imam Jalaluddin Al-Ayyubi. Ampun disebut zaman jahiliyah 14 penyebab. Salah satu penyebabnya dengan jahiliyah kain dia tahu tetegal kuning. Lamun sapi nabi tetegal pak, nabi tetegal sapi tadi ada kebe, ada dilepas. Lamun manusia apa tetegal? Kuning. Nah, dengan jahiliyah lain, dia tahu tetegal raus, dia sekali kuning, kelema putih, kali-kali leak, biar-biar hijau, kemalam kuning. Dia sekali kuning dengan lain, dia tahu tetegal penyakit jahiliyah 1500 tahun sewaktu-waktu tumbuh kembali di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman akhir. Tengok penyakit jahiliyah saya kali bapak. Tahu setiap kita mengadakan yang namanya pilkada, baik yang pilih presiden, baik yang pilih bupati, gubernur, pilih DPR, penyakit jahiliyah 1500 tahun sewadiwan tewuk malik di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad. Ambil contoh tu peraya tondowik bapak. Okay? Apalagi karing seberak makin yang pilih bupati, yang pilih gubernur, onyak-onyak dendek dewang penyakit jahiliyah lain mani. Ambil contoh sekek calon datang, mani haram, mani sini doang yang kepilih dilema. Tapi selain juta si calon sana bapak. Calon lain datang malik balik bero, wah tangkap jamaah sini doang yang terdukung. Tadi jengset mandi. Calon lain datang balik belat masjid atau merebut. Sini doang kuning tim sukses. Menurut Tara dan tim sukses, tim menurut sukses bapak. Bani belat masjid atau merebut nade, wan tangkap selaku jamaah sini doang yang pilih memang. Tunda calon selaku calon semayang. Calon berjanji, saya dukung aku, saya pilih aku. Lema doang semen satak sekat sah di mandari. Lamun wah dari telah semen kari besar kan doang masuk.
Uwi sendiri jadi jangan berjanji satak seket sah semen. Nggih, demi wajari telan semen. Hari ngesah doang masih tepesila. Lamun di manjari jahan ngepet telor, boye meniki kedoi kacat tukul. Melek tepesila bapak. Nggih, dedek na meniki kedoi kacat. Sekedar tamurisan doang mapesila. Terjauh amat akwa dan ke 10-15 dus. Dulu lemak lamun wahdari telung dase kali undangan barak di dalam Jakarta. Anu nakah tu dalam kamar tu berkabung ke Tusnila. Tengok penyakit jahiliyah malik ini. Pertama bahasa Syekh Imam Jalaluddin Al-Ayyubi dengan naik di tahu Tegal Raus yang tidak ada sama sekali. Kalau umat Islam mau bersatu, insya Allah apa pemelet gawe yang jadi doa demi si luwe aja. Tetapi penyakit jahiliyah 1500 tahun yang lewat tewuk di tengah-tengah umat Muhammad. Contoh perpecahan di mana-mana. Ya ampun berbahasa dengan alim lain bapak. Nabi bahasa dengan alim. Patah tanggung pare balit bawa edang tau kendole. Mut betedung berguru ngaji, mut berendang tamu surga. Apa artinya mut betedung berguru ngaji? Bebe to pengajian, sila lamun arah waktu, arah kesempatan hadiri pengajian tersebut. Lagu loe itu peraya bapak, kecopo menuah jari, jelebah penosolah, demi datang masjid, di ituan burung kan. Itulah jahiliyah modern. Ya, kepala dengan jahiliyah modern bapak. Kami mun parang tuan guru ni doang paling sholat. Mun tuan guru sana tidak mungkin sholat. Jahiliyah modern. Unsur maqala wala tanzur man qala. Tele uni dene tele sabruni. Timan sogul lewit manok lagu telok joratan. Timan sogul lewit bupati lagu kuning baes ketek. Buat manok lagu sogul lagu telok belum mana joratan. Buat bupati lagu sogul anu kuning baes dan kemas kata bintai. Ayo kena niki. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Ini demi tuan guru ni mungkin kemas ngaji. Ya penyakit jahiliyah. Mud betedong guru ngaji, mud berendang tamu surga. Artinya mari kita kukuhkan ukhuwah Islamiyah. Kende gara-gara lain mud pilih, ya si tendik saling kewak. Ainda tema niki kesolah kuni. Dendek sekedar tahu pihak tema doang. Dengan memperingati Maulid Nabi, kita teladani sikap Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya ampun berhasil Nabi Muhammad lain. Bukan sekedar Arab yang dia perbaiki bapak, bukan sekedar daerah Mekah, Madinah, tetapi minal masyriq ilal maghrib. Elek peniwaan jeruk, jaga penyerpan jeruk, tahun kerisa, mina
Minas zulumati ila nur, from the darkness to the lightness. Dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan akhlak yang mulia. Bila tahun 10 tahun di Mekah, 3 tahun di Madinah, 13 tahun bisa merubah posisi kehidupan dunia. Kenapa? Karena sikap Rasulullah. Satunya perkataan dan perbuatan. Deneknya sahabat, jangankan umat, musuh pun segan kepada Rasulullah. Bapak, wah sekali lain datang ke Rasulullah dengan kafir dengan sokul bilang, saya boyak ingin bilang, ya boyak Muhammad, kamu dengan kafir atau dengan Islam? Dengan kafir. Mulai ndo di rumah ya kalau matur ke Rasulullah dulu, tamu bilang, ya Rasul, arak dengan kafir di benaik untuk berungguh ya Rasul. Kamu katunde yang bukan lawan. Oh suruh tamu tersilap dengan kafir. Dia minum benaik kata Rasulullah, hal antum muslim? Apakah kamu dengan Islam? La, anak kafir. Aku dengan kafir. Yang kebe melek benaik, melek elek uni entah raos Muhammad. Yang mandek di balai Muhammad. Disiapkan tempat oleh Rasulullah dengan kafir, dipersiapkan tempat. Menujak meruk Abu Bakar suruh sahabat lain rumuk temui dia di mana Rasulullah. Apa maksudnya orang kafir nginap di rumah Rasulullah dan ketemu di rumah malam? Bapak, dia melihat sikap takrir hadis ketetapan Rasulullah selama 3 hari. Pada hari yang ketiga ngentak kedoang dengan kafir niki. Nabi ini dengan kafir niki Bapak, ya Muhammad, munsul'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Oh, dek sekedar dengar ini dengan lain. Nabi langsung ke telek si madeg mesak, dengar si ketok mesak, muhtawar mesak, ruang sikap kamu Muhammad. Ndek muni cerita doang, lamun menujak yang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Nah, ini salah satu taktik Rasulullah, cara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan lemah lembut. Ndek ada dengan kafir, ndek kafir bukan tidak. Apalagi sahabat, apalagi umat, dia perlakukan secara lunak, secara halus. Ini sikap Rasulullah. Makin berumur dia, persatuan kita kadang-kadang kurang. Mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan untuk menandai sikap Rasulullah. Karena belum dia, ndek seke aliran, ndek seke organisasi, ndek seke kepercayaan, aliran kepercayaan, macam-macam. Mari kita sikapi dengan kepala dingin. Kadang-kadang ia saling ndek tu saling tukar. Ndek, ia kadang-kadang saling tukar Bapak. Wah yang sekali tunda penoa siniki kalau jamaah dan kebawa teror pun meniki tak tokol demi tokol tekolo kertas lembar. Membaca kertas ini yang mulia Tuan Guru di tempat usul Yuni dikman ngaji wantang usul lunasan Tuan Guru apa hukum berkodok dalam sembahyang subuh. Ia berusulah
Bermil hukum atau bonot dalam sembahyang subuh ya itu merasa dulu. Nabi ini yang jawab apa? Berarti dia sama usulan dia berkonot kan? Nah, apa hukum atau bonot sembahyang subuh? Yang jawab. Sandek berkonot sembahyang subuh solat. Sak berkonot sembahyang subuh seri solat. Sandek solat dengan Islam sandek sembahyang subuh. Tak selesai masalahnya. Makin lama kia jawab lama menik berkodok sembahyang subuh tidak diterima solatnya. Engkah ketutunda mau digubuk semua dengan niat berkodok. Nah ya ampun sembahyang pelunggung tiang Bapak Ibu. Terjamin pelunggung tiang insyaAllah ada. Nabi manik Allah Nabi Musa tersodok cahaya Nabi Muhammad dan Nabi Musa lain. Pertama tersodok di Nabi Adam cahaya Nabi Muhammad. Karena kira tahun yang lahir Nabi Muhammad di dunia oleh Nabi Adam hari 6.000 keruh belah 5 tahun. Tetapi dengan tersodok cahaya Nabi Muhammad oleh raga Nabi Adam, keselamatan Nabi Adam, diampuni dosanya Nabi Adam oleh Allah. Membukti kenyatakan searah Nabi Adam itu dalam surga. Rapat kata Siti Hawa, dia nak rapat Nabi Adam untuk Siti Hawa kebadak si nenek. Adam, ni surga tahu. Lalu memilih bergaul secara bebas yang pentunang hukum. Ia yang berkadu lemak di anak garim di bangun dunia dan ke juruk kiamat. Ia terparah darah nikah. Nabi nikah. Akhirnya Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa. Adam menikah Allah. Isinya bayar kehormatan dengan nina dia. Isi ganti perawan Siti Hawa bayar isi mahar mas kawin. Ya Allah, Nabi jadi mas kawin untuk Siti Hawa. Nabi manik Allah baca selawat untuk Muhammad. Karena kita tahu dia lahir Nabi Muhammad karena 6.000 keruh belah 5 tahun. Tetapi namanya Nabi Muhammad sudah disebut oleh Nabi Adam sebagai wujud bentuk mas kawinnya kepada Siti Hawa. Bila kali dia berselawat untuk Muhammad, ya Allah, 1000 kali selawat dan kamu berembuk tanpa nafas. Saking melek Nabi Adam untuk Siti Hawa, timah 1000 kali selawat munsanggupan. Selawat Nabi, selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Demi 500 petok ke Nabi Adam. Hei Adam, ia pengendikan malaikat Jibril. Baru bayar mas kawin marah 500 terima bayar kalau hutang. Nah ia pun hukum bayar mas kawin wajib. Cara bayar mas kawin kalau hutang, kalau tekes. Ada meruk dada. Apa sembilan akan, apa sembilan buruk aja senina hawa. Lalu ini ngasih kendik sekali-kali rapat di seluruh suku dulu kayu dia aran dulu khol mun bekopok setan pelon nada ia langan ke sebulan di dalam surga tirani. Terayu Nabi Adam dengan Siti Hawa akhirnya bakat si godaan setan. Bau daran buat kayu kholi ia sangat sebab tersukulang di dalam surga terpentun di dunia. Nabi Adam Mekah dibenteri, Siti Hawa India dibenteri. Saling bete, saling boyak, bila tahun terkelir di dunia,
100 tahun insyaallah tadi. Tepedait si nenek tanggal siwa bulan Zulhijjah di satu tempat namanya Padang Arafah, satu bukit namanya Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah niki bapak dak kemangkin tepi naam tugu marantan tekan le masjid niki. Nggih. Untuk apa? Untuk mengenang CLBK-nya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa itu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Wajar bapak kami 100 tahun terpisah si nenek. Mun nangis Nabi Adam di dunia. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kaji zalim untuk diri kaji sendiri ya Allah. Lamu mandi ampunan dosa kaji, lamu yang diberiak kaji termasuk panjang satu dilacur di dunia, lebih-lebih lemak di akhirat ya Allah. Pira tahun baca doa niki 10 tahun tengah-tengah si nenek ini 20 tahun belum, 30 tahun belum, 50 tahun nikmat ampunan dosa marah Allah. Sebagian ulama ada yang mengatakan 70 tahun Nabi Adam istighfar kepada Allah. Ada yang mengatakan 200 tahun Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Ndek tapunang dosa si nenek. Akhir Nabi Adam Nabi bahasan bapak. Ya Allah, ya kerombok doa sekedik. Allahumma ghfirli. Nenek kaji ampuna kebik dosa kaji. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demin sebut aran Nabi Muhammad diampuni dosanya Nabi Adam. Nabi manik Allah, Adam, saya tutur, saya barang Muhammad pada yang paling mulia, karena akan lahir dari 6.000 keru belah 5 tahun sekedar cahaya doa kesodok elik semangat Nabi Adam. Saya tutur Muhammad panjang yang paling mulia mendarat dengan cerita tutur ya Allah menumpilah menawan. Oh, ketika saya masih hidup di dalam surga dulu ya Allah, semua tiang surga, tembok surga bertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aneh tutup yakin mustahil pelinggi miak perento aran kajen Muhammad ya Allah, namun nanti Muhammad panjang yang paling mulia. Mustahil kalimat La ilaha illallah berentok kena Muhammadur Rasulullah, namun nanti Muhammad panjang yang paling memtunah tangan ya Allah. Apa jawaban Allah? Sadaqta anta ya Adam. Benar ucapan kamu itu wahai Adam. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minkum. Saya belum pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga yang haramang yang tekintur si selaku panjang lamun nikmatan Muhammad dan selaku umat Muhammad yang paling dulu yang kamu tamu dalam surga. Alhamdulillah. Apa hikmah sejarah ini diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, bahwa semua doa yang kita panjatkan berembi-rembi kesonahan kita berdoa bapak, kebelo kita guna sudut nenek bapak, lamun deman berselawat duduk Rasulullah dia terima doa insyaallah tadi.
Salah satu doa kita syaratnya diterima oleh Allah harus kita berselawat untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Ini salah satu syarat doa. Ninggal Nabi Adam, sudut cahir Nabi Muhammad, ini awak Nabi Ibrahim. Karin pira tahun dia lahir Nabi Muhammad, kurang lebih karin 3.000 tahun. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tebaran wasedak patung kurang lebih 100 meter kayu tunu kesadangan. Dewi terpenyala kayu tunu niki tersawut Nabi Ibrahim seminggu-minggu ampun perang hati niki bapak. Tebaran Nabi Ibrahim wakutu, tetapi begitu dibuka gundukan api sabaru dendek ya kotor sembong mendek ampun pendet. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad melekat pada tubuh Nabi Ibrahim. Hingga Nabi Ibrahim tersodok cahaya Nabi Muhammad untuk Nabi Musa. Karin 3 tahun dia lahir di dunia, kurang lebih karin 2.700 tahun. Apa firman Allah? Ya Musa, man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmada adkhaltuhunna. Musa, saya satu yakin percaya untuk aku lagu den satu ini Ahmad. Ahmad niki salah satu nama Nabi Muhammad. Arab pira aran Nabi Muhammad Bapak rezeki Maulid bilang tahun lagu di tahun kedua aran Nabi Muhammad. Ibu Arab pira aran Nabi Muhammad pira satak seke. Alhamdulillah penter ibu. Keluwe aran Nabi Muhammad satak seke. Nimung telak satak kan seke tua aku tahu. 201 nama Nabi Muhammad. Paling luwe tersebut ketika kita membaca selawat Badar. Untuk itu mari kita baca selawat Badar bareng-bareng Bapak. Mudah-mudahan berkah pembacaan selawat Badar yang akan kita baca diberikan barokah ini pengiringan makin insya Allah lemak di kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan bareng-bareng baca selawat Badar. Salatullah Mustafa, Yasin, Rasulullah, Habibullah, 14 kali. Saya sadu untuk kamu. Lagu den sadu oleh Ahmad yang tunduk semone-mone dari bara kepit api neraka. Waman Ahmad ya Allah, saya niki Ahmad ya Allah. Ma khalaqtu khalqan akrama ala yamin Allah.
Saya belum pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari Muhammad. Wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga yang haram ngetekintur si selaku panjang lamun nikmat Nabi Muhammad dan selaku umat Muhammad. Ya, kamu paling dulunya kamu dalam surga. Alhamdulillah. Kembali surga dan kamu dengan lain lamun nikmat umat Muhammad. Simak hendak dek penyelengket cahaya Nabi Muhammad dari boleh imtiah. Tetapi semua orang yang mengaku umat Muhammad ada lapas Ahmad. Ada lapas Ahmad dalam bentuk tubuh pelunggung dia. Mana ketika kita sedang mendirikan sholat. Nah, ia pun sembahyang tinggi 5 macam, 5 kelas dengan sembahyang. As-sholatu lughatan, ini kelas sekek. Sembahyang menurut arti bahasa. As-sholatu syar'an, kelas 2, sembahyang menurut arti syariat. Kelas 3, as-sholatu tarekat, sembahyang menurut arti tarekat. Kelas 4, as-sholatul hakikat, sembahyang menurut arti hakikat. Kelima, as-sholatul makrifat, sembahyang menurut arti makrifat. Nah, dari saling macam niki, ia tahu pelingit yang sembahyang. Kelas pira tahu sembahyang? Apakah kelas sekek, kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau kelas 5? Okay? Ia pun diganggu wadah semeton jari tan sembahyang. Kenapa? Mungkin kelas sekek mundawe, mungkin kelas 2, mungkin kelas 3, mungkin kelas 4, mungkin kelas 5, sampai kelas sekek. As-sholatu lughatan wa hiya doa, sembahyang menurut arti bahasa yaitu doa. Ya ampun semeton dari Sang Muhammad dia endek berdoa, endek weret, endek zikir. Kenapa? Wah berdoa ini. Semua bacaan-bacaan kita dalam sholat itu artinya doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa. Nah, jenak dane lamun kadu lamun hingga sembahyang fantasiru bil ardi, menyebarlah ke dunia ini untuk mencari rezeki. Dari ndek weret, ndek berdoa, ndek wadu. As-sholatu syar'an, yang kedua, sembahyang menurut arti syariat. Apa itu? Satu pekerjaan yang diawali oleh takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Nah ya, rata-rata pelihim yang sembahyang di kelas 2 Bapak masih pelajari berbeda ruku, i'tidal, sujud, rukun sembahyang 13. Rukun 13 terbagi jadi 3. Nah ya pun pelajari. Baru naik ke kelas 3. As-sholatu tarekat, sembahyang menurut arti tarekat. Apa itu? La yasihu sholatahu qabla Allah Ta'ala. Nikmat sah sembahyang sopo batul lamun nikmat tahu telek nenek. Nah, benang atuan iki Bapak. Nikmat sah sembahyang lamun nikmat tahu telek nenek. Berbeda kata telek nenek. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi Allah bisa dilihat dengan mata hati, yaitu dengan cara torek jalan ko'ah menuju Allah.
jalan kita menuju Allah. Ya ampun, lamun bertarekat harus terbimbing isi guru, seorang mursyid yang membidangi ilmu tarekat. Nggak bau sekadar baca-baca di buku, nggak bau pelajari sekadar-kadar kita. Harus kita dibimbing oleh seorang mursyid yang membidangi ilmu tarekat. Namun tendek terbimbing isi guru yang membidangi ilmu tarekat, ia sebenarnya tamat sembahyang nyari, sembahyang si aman, doa itu peraya tamat sembahyang. Apa? Nabi Muhammad siwak dulu lebih pangkat nenek-nenek, makhluk yang paling mulia dapat menuntut bani tamat sembahyang. Ini baru nara dua kita munaji, mutai mata prekek bilang lucu, mutamat sembahyang, beton dret hadis, beton angkat hukum dengan setamat sembahyang. Setelah itu baru kita naik kelas 4, as-sholatul hakikat. Ya ampun, ya tak haramang surga terkintur si selaku banyak nenek lamun dek matamu Muhammad dan selaku umat Muhammad dia paling dulu nak tamu dalam surga. Kenapa? Hakikat kita solat Bapak, Allahu Akbar, ini hakikat huruf alif. Enggak atau kebiak alif nganjeng, lamun terperbak tukah dari alif ya dari. Apa artinya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Allah. Setiap orang yang mendirikan salat pasti akan diuji, dites oleh Allah. Allahu Akbar, rukun hakikat huruf ha. Ha arah di atas, arah di bawah. Kenapa? Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada pasangannya. Ya ampun, lahir Nabi Muhammad di Senin, bukan lahir hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Esa. Enggak bersifat Esa, tunggal satu hanyalah Allah. Selain nasi nenek Isnin. Apa artinya Isnin ini? Berjumlah, berpasang-pasangan. Allahu Akbar, hakikat huruf mim. Mim enggak tahu kebiak ulu untuk bawah, dia tahu ke atas. Manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, firman Allah. Mulai terjadi aku pihak manusia dalam bentuk kejadian paling sempurna. Kenapa? Karena punya akal. Mulai otak kita tergolong akal. Otak manusia paling atas tergolong sini. Lamun bawi basung sampai darah bebek, ia pada tak otak dan kejetian. Ia rata ulun kejetian. Tetapi manusia paling atas. Kenapa? Di sini wibawa manusia. Ia tahu aji manusia di otak. Sila berbermi kerapat terbaturan di pilih tertegal otak kata panggil. Yang mengira tertegal ulun tercampah kecuali tukang gunting yang ganggu. Tetapi kenapa waktu kita sujud, Pak, kepala yang paling atas, paling bawah atau tolong? Apa hikmahnya? Apa hakikatnya? Semua manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada kepala desa, tidak ada camat, bupati, gubernur, presiden, nabi sekalipun kalau sujud pasti tendesan paling bawah turun. Pada terjadi pajak Allah belum dia tahu beda belum dia hanya dalam hati. Duduk antara dua sujud, hakikat huruf dal. Dal enggak tanpa kebiak turun. Lamun terpenganjang angke pintu jari, lamun terperbak angke bandung jari.
Apa artinya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Gawe untuk dunia seakan-akan yang meru kali 100 tahun. Gawe untuk akhirat seakan-akan yang mati 5 hari. Apa artinya? Supaya kehidupan dunia harus sejajar dengan akhirat. Nggak kanggo dunia tok atau akhirat tok, ada dua-dua, ada lancar jalan. Nganjang huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk antara dua sujud huruf dal, alif, ha, mim, dal, Ahmad. Ya anggota harama umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum Muhammad, dan semua umat Muhammad ibadah turunnya kanggo tamu dalam surga. Alhamdulillah. Apa katanya Nabi Musa, Bapak? Ya Allah, kita kematian dari Nabi Muhammad. Apa jawaban Allah? Musa, kamu yang piam dari Nabi dan Rasul, lahu li keturunan kaum Bani Israel. Muhammad yang piam dari Nabi dan Rasul, li keturunan bangsa Arab Quraisy. Ya Allah, aku malik. Lalu mandi ican kaji dari Nabi Muhammad, ican kaji milu dari umat Muhammad. Masya Allah, Pak. Pertama Nabi Musa dari Nabi, kedua dari Rasul, kedua ulul azmi, keempat pembentukan kitab, kelima berdua mukjizat, keenam satu-satunya Nabi saya tahu langsung raos ke nenek Nabi Musa dagang menu melep dari umat Muhammad. Nabi Malik Allah daka ummatun walahu ummatun. Kamu yang kebayang umat Musa, Muhammad pun masih yang kebayang umat. Ya Allah, aku malik. Lalu mandi ikan kaji dari Nabi Muhammad, lima ikan kaji milu dari umat Muhammad. Akhirni cerita kaji ya Allah, bermirun sifat, bermirun ciri-ciri umat Muhammad. Cerita ya Allah, ada dia yang gawe makin, ada mau bersuku lemak jeruk kiamat dan umat Muhammad. Apa jawaban Allah? Musa, ciri-ciri umat Muhammad ada 5. Ada pilih ciri-ciri umat Muhammad? Ada 5. Untuk itu Bapak, mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi kita supaya memiliki 5 ciri umat Muhammad. Lamun nek berdua 5, mana-mana telu. Lamun nek berdua telu, mana-mana 2. Mun nek berdua 2, mana-mana sekek. Mun nek berdua sekek, bukan dari umat Muhammad. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki salah satu di antara 5 ciri-ciri umat Muhammad, jangan harap kita akan bisa bertemu dengan Muhammad besok pada hari kiamat. Kalau kita tidak memiliki salah satu di antara 5 ciri-ciri umat Muhammad, jangan harap kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang mulia besok pada hari kiamat. Karena apa? Satu-satunya Nabi yang boleh dan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya besok pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Mu'min, ciri-ciri umat Muhammad, tanda-tanda umat Muhammad salima Bapak Ibu, waktu setengah 4 harasa. Mungkin sekedar yang dapat yang sampaikan. InsyaAllah lain waktu, lain kesempatan yang saya mungkin saya nak ada waktu niki. Mudah-mudahan ada hikmah Nabi yang tersampaikan niki Bapak Ibu. Ketuan Pak. InsyaAllah lain kesempatan. Banyak pertanyaan jamaah. Banyak pertanyaan, silakan. Kalau yang tidak bisa jawab sekarang, insya Allah pertemuan berikutnya. Mana pertanyaan? Satu saja. Pak Tan Guru, hampura nih kita. Mungkin menyinggung masalah mursyid atau guru-guru ngaji, guru-guru ngaji yang makrifat. Yang pribadi banyak menjumpai, pernah mencari. Kebanyakan dia arti sholat, bagaimana kita sholat. Kebanyakan dia
ini apakah benar atau tidak jawaban mereka. Kebanyakan yang tiang dapatkan di guru-guru ngaji Niki Makrifat, dia tidak menyebut siapa-siapa. Bahwa mereka menyebut cukup ingat. Kalau sudah mencapai makrifat cukup mengingat, itulah sholat. Apakah itu benar atau bagaimana? Tuan Guru, ampura Niki yang bertanya seperti itu. Kebetulan sampai hakikat, oke? Nikmat penjelasan terakhir yang 5, yaitu sholat menurut arti makrifat. Ampura sedikit. Yang penjelasan makin as-sholatul makrifat. Sampai kesebaran arah sembahyang menurut arti makrifat, tarkus sholat, pesolat. Apa artinya? Meninggalkan sholat di dalam sholat. Meninggalkan sholat di dalam sholat. Paham? Perlu penjelasan? Perlu, ya. Sangat perlu. Meninggalkan sholat di dalam sholat. Jadi dengan makrifat ini, wah keruan tingkat wali. Tingkat wali, dia tahu gawe sembahyang menurut makrifat apa? Meninggalkan sholat di dalam sholat. Artinya ruwen orang dek gawe sembahyang, lagu kenyeken sembahyang. Nyeken tendok Allah, nyeken mesari Allah, melinggi Allah, lagu dia teman tahu melinggi dia secara makrifat, baru sampai syariat doa Allahu Akbar uninela aden alih maku nikman bibi gerantau. Kena Allah lagu ate maku lain dekman tahu makrifat. Kalau makrifat itu 24 jam dan wah lupa ujung nenek. Contoh Kiai Haji guru dia namanya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ia angkut tempuh isi pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo Jawa Timur. Dia diundang ceramah di 20.000 santrinya. Karena ada 2 hektar kegaduh niki Situbondo. Tiang bertemu dulu dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. 17 tahun tiang mondok, Bapak. Pertama tiang mondok di pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Kemudian pindah ke pondok pesantren modern Gontor. Kemudian pindah ke pondok pesantren Pabelan Jawa Tengah. Kemudian pindah ke pondok pesantren Singosari Malang. Kemudian pindah ke Arjosari. Kemudian pindah ke Darul Tauhid, terakhir di Situbondo. Pondok-pondok pesantren satau yang sekolah mondok mira yang menjadi imam sholat 5 waktu kiai sendiri. Lagu demek mondok pondok pesantren Situbondo jam ke-4 tahun dibuat tele Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin sembahyang. Akhirnya dia penasaran. Kebetulan rektor tiang undang ke Lombok mengadakan tabligh akbar, namanya Kiai Haji Hasan Basri, rektor Universitas Ibrahimi. Kebetulan madik di balik dia kemalam kedekat sepeset, ia kesempatan dia berdua Pak Kiai Mbak datang sembahyang Kiai As'ad ini dia Tedo bila tahun memondok kete bahasa baru 4 tahun Kiai. Oh aku waktu itu 50 tahun kete si Sukerjo. Koce jaga dari rektor ndek kuat tele Kiai As'ad sembahyang. Lah memilih tahun sembahyang, coba ketua sopir. Kebetulan sopir ini berdua anak, dia kacak kuliah, pihak diri lalu raja berbalik. Dia bikin gas beraja, dia ketua Pak Haji Yusuf para sopir pribadi beliau. Dia tahun sembahyang Kiai As'ad. Tengok, bila tahun mondok kete baru 4 tahun. Aku lebih baru 11 tahun dari sopir pribadi beliau. Ndek naik tahun sembahyang.
Saya nak setiap pertama untuk kamar tenang doa dan ini daik. Mungkin wah ni tahun kali kente, tidak kali kente. Coba waktu jelu Jumat, demi setengah dolas, demi selesai kontrol santri, arang 50 hektar keganul pondok pesantren. Si kontrol niki mobil, pas setengah dolas, Pak Kiai, waya terjumat niki yuni sopir seno, au pentul kaneh, terpentul di wilayah. Sendek manda ke kamar, ia kesempatan sopir niki tamu di dalam kamar Kiai. Oh, dia bawa tu sama sari Kiai, jilat bersemu, ia elit isi seprai. Dia minta Kiai As'ad mun terus tebi, kebet suara dengan ngaji, suara dengan apa, suara dengan baca selawat. Yang berkuih di bani Kiai itu atas. Akhir pun balik anda ngawak anda ngebak, ternyata Ka'bah penelek le julun mata. Dan tahan pun langsung pelai sobul sambil saopek kerambi lolo sambil mampet-mampet. Datang Kiai As'ad Malik baru tu dalam kamar makin waktu dua. Cok neka oleh-oleh na cok. Iki bahasa Madura. Ada dia ada bahasa Madura. Cok namun cok dia na cok kan. Namun bahasa Melayu dia tadi. Cok neka oleh-oleh na. Ni berdoa bukan adu. Kurma sama sak sepelang tepetoan tu Mekah dia terbeli langsung. Rua dong dia sembahyang lagu kena ke sembahyang niki kelas wani. Amun masih enak-enak dunia dan nikmat cocok sembahyang menurati makrifat. Kelas wani tahu dengan sah tapi mungkin sembahyang menurati makrifat. Aku berdoa batur dia bahasa Kiai As'ad Rukia. Berdoa batur akrab ke Mekah elik Lombok namanya Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Maulana Syekh. Sangat di keseparat lain di Maulana Syekh. Demi sebut dengan Kiai As'ad ke suruh itamu Ejur beliau li abror bila puluh tuan guru dia kenganti dia kesuruh tamu paling dulu. Kenapa? Dia sebut nama Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Aniki tarkus sholat di sekolah, meninggalkan sholat di dalam sholat. Paham? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور بمعرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أرواحنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu jamaah laki bini serta muliakan yang hormati,
Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Kurang lebih kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.